Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Yuni, NPM 2014071028 dari Fakultas Pertanian Jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang sistem pelumasan. Mari kita simak pemaparan materi saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari menyaksikan. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu ada sistem pelumasan. Di sini sama, penyusunnya itu ada saya sendiri, ada nama saya, kemudian ada NPM, kelas, serta dosen pengampu. Nah, materi ini membahas apa saja sih? Gitu. Jadi kurang lebih konsepnya sama ya, seperti materi yang awal tadi. Ada pengertian dan cara kerja dari sistem pelumasan, kemudian ada bagian-bagian dari sistem pelumasan, ada fungsi komponen, contoh kasus, serta contoh kerusakan dan cara penanganannya. Nah, di sini ada pengertian sistem pelumasan. Sebelum masuk ke selanjutnya, kita harus memahami terlebih dahulu ya pengertian dari sistem pelumasan itu sendiri. Jadi, sistem pelumasan ini merupakan suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin gitu. Nah, pada media sistem pelumasan ini biasanya sering digunakan yaitu oli yang mampu masuk hingga ke celah mesin. Nah, maksudnya gimana sih kok kenapa harus ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan? Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, jadi gini, maksudnya yaitu dalam proses pelumasan ini, komponen mesin ini hanya melalui satu jalan saja ya, yang mana kemudian akan disebarkan ke seluruh bagian mesin dengan cara ditampung, disedot, disaring, kemudian disebarkan ke seluruh komponen mesin. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa harus ditampung terlebih dahulu? Ya, karena pelumasan ini bekerja pada saat mesin menyala saja gitu. Jika mesin keadaan mati, maka oli tadi akan ditampung. Jadi maksudnya sebagai jaga-jaga apabila mesin ini berhenti bekerja gitu. Kalau misalnya mesin ini tidak ada sistem penampungan, maka kalau misalnya mesin akan mati, olinya akan kejatuhan kemana-mana gitu ya. Nah, di sini ada cara kerja dari sistem pelumasan. Cara kerja sistem pelumasan ini sebenarnya mudah, yaitu bekerja apabila mesin kendaraan ini dihidupkan gitu. Sedangkan pada kondisi normal, yaitu mesin belum dihidupkan, pelumas ini olinya akan tertampung gitu di dalam karter atau bak oli. Nah, seperti yang penjelasan awal tadi gitu. Pada kondisi mesin mati, olinya akan tertampung begitu ya. Lanjut ya. Nah, di sini ada ilustrasinya ya dari cara kerja sistem pelumasan. Nah, di sini kita dapat melihat di gambar ya. Oli ini masuk ke dalam pompa melalui inlet valve dan pada sisi lainnya oli ditekan oleh pompa. Jadi pada gambar ini bisa dipahami ya, yang langkah pertamanya yaitu olinya ini masuk ke dalam pompa ya. Terus setelah oli ini ditekan tadi akan mengalir melalui jalur apa sih? Yaitu tadi jalur oli, kemudian masuk ke dalam filter oli. Nah, setelah itu di dalam filter oli ini akan disaring dari berbagai kotoran dan kerak. Jadi oli ini tidak semata-mata bersih murni ya. Jadi pada sistem pelumasan ini perlu adanya penyaringan terlebih dahulu gitu, biar tidak terjadi penyumbatan karena kotoran dan kerak tadi. Kemudian setelah disaring, oli kemudian disalurkan melalui apa? Oil feed menuju bagian atas mesin dan ke oil jet ya.
Nah, kemudian setelah oli masuk di atas mesin atau sampai di atas mesin, oli ini secara otomatis akan melumasi poros cam. Dan selanjutnya oli kembali ke karter melalui saluran oli di samping blok silinder. Setelah itu, oli akan keluar dalam bentuk semprotan dari oil jet di bagian bawah silinder untuk melumasi bagian piston dan connecting rod. Nah, setelah itu pada tahap akhir yaitu di bagian poros engkol terdapat komponen yang bernama wake balance yang berbentuk seperti skop, sehingga ketika poros engkol berputar, oli dari karter akan diobrak-abrik oleh wake balance agar tersebar ke seluruh bagian mesin. Jadi gini, fungsi dari wake balance ini fungsinya apa? Menyemprotkan oli tadi ke seluruh bagian mesin, jadi berfungsi untuk melumasi komponen-komponen tadi gitu ya. Lanjut, di sini ada komponen-komponen pada sistem pelumasan, yaitu ada oil pan, oil strainer, oil pump, dipstick, oil pressure switch, oil filter. Nah, di sini gini ya, ada gambarnya kan di sini. Kita dapat mengetahui di mana sih letak oil pan sampai ke oil filter. Jadi dapat dilihat ya pada panah-panah di atas. Jadi oil pan ini posisinya ini tepat berada pada bagian bawah silinder mesin. Kemudian letak dari oil strainer ini berada di saluran masuk mesin. Dan letak oil pump ini berada di reservoir oli yang terletak di bagian bawah kanvas atau poros engkol. Dipstick ini biasanya berada di bagian atas bongkahan mesin. Kemudian ada oil pressure switch berada pada bagian blok silinder. Yang terakhir ada oil filter yang biasanya berada pada bagian atas penampung oli. Jadi tata letaknya tadi sudah dijelaskan pada gambar tadi ya. Tempatnya di sini, nyesuaiin dengan panahnya ya. Kemudian di sini ada fungsi dari komponen sistem pelumasan. Nah, yang pertama ini ada fungsi oil pan. Di dalam mobil adalah berfungsi sebagai apa? Sebagai penampung oli mesin gitu. Kedua ada oil strainer yang berfungsi untuk memisahkan partikel yang ada di dalam mesin gitu. Jadi oli strainer ini semacam saringan tetapi dia lebih menyaring benda-benda yang berukuran lebih besar gitu ya, kayak partikel-partikel gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, oli itu tidak semerta-merta bersih dan jernih ya. Apabila akan dimasukkan ke dalam mesin, alangkah baiknya disaring terlebih dahulu supaya menghindari terjadinya penyumbatan akibat kotoran tadi. Kemudian, fungsi oil pump ini berfungsi sebagai pemberi tekanan pada oli agar bisa menyebar dan memberikan pelumas pada mesin. Jadi, pompa oli ini semacam komponen utamanya, karena tanpa pompa ini sistem pelumasan tidak akan berjalan begitu lancar. Karena apa? Yaitu tadi, fungsinya menyebarkan cairan oli ke bagian mesin. Seandainya pada sistem pelumasan ini tidak ada oil pump atau pompa oli, maka yang akan menyebarkan oli ke seluruh bagian mesin siapa gitu. Jadi pompa oli ini sebagai otaknya gitu. Lanjut ke dipstick ya. Dipstick ini berfungsi sebagai apa? Sebagai alat untuk mengecek ketinggian oli mesin. Nah, alat ini juga berguna banget ya. Bentuknya ini seperti lidi. Karena mempermudah kita untuk mengetahui seberapa sih oli yang ada pada mesin kita begitu. Caranya sangat mudah cara menggunakannya, yaitu dengan memasukkan saja dipstick ini di wadah oli, kemudian angkat, jadi kita dapat mengetahui gitu ketinggian olinya seberapa. Jadi setelah dipstick ini masuk, nah maka ukuran oli yang di dalamnya itu akan terukur di dipstick tadi, jadi sangat mudah kita mengetahui ketinggian oli. Kemudian ada oil
pressure switch yang berfungsi untuk membaca tekanan oli transmisi dan mentransfer informasi ini ke komputer mobil. Selanjutnya ada fungsi utama yang terakhir tadi ya, filter oli yang berfungsi untuk menyaring segala macam kotoran dari oli. Jadi penyaringan ini dilakukan 2 kali ya. Yang pertama tadi menyaring partikel, yang terakhir ini kotoran dari oli. Nah, kotoran dari oli ini berbentuk lebih kecil ya daripada partikel tadi gitu. Lanjut, di sini ada contoh kasus sistem pelumasan. Nah, di samping ini ada gambar putaran torak ya atau porous engkol. Jadi gini, kenapa kita ambil contoh putaran porous engkol atau torak? Jadi apabila torak tadi tidak diberi pelumas, maka akan mengalami kerusakan dan logam pun cepat panas gitu. Mengapa demikian? Mari kita bahas ya. Karena pelumas di sini sendiri berfungsi sebagai apa? Ya, benar, sebagai pendingin. Nah, bayangkan jika tidak diberi pendingin, maka gesekan antar logam dan logam yang lainnya itu semakin cepat gitu. Nah, gesekan antar logam itu semakin cepat sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan tekanan yang sangat tinggi sehingga lebih panas, dan setelah logam lebih panas maka otomatis logam-logam tersebut akan cepat rusak begitu. Karena apa? Karena itu tadi gesekan yang sangat kuat karena tidak adanya pelumas sehingga membuat logam yang satu dengan yang lainnya akan mudah rusak dan mudah panas begitu. Nah, makanya ini pada porous engkol ini sangat dibutuhkan akan adanya pelumas gitu. Karena apa? Karena membantu sistem kerjanya. Jika tidak ada pelumas, maka porous engkol ini akan cepat rusak dan cepat panas, sehingga pada putarannya akan lebih kencang gitu ya. Lanjut, ada contoh kerusakan dan penanganan pada sistem pelumasan. Di sini kita ambil salah satu contohnya yaitu seal oli mesin bocor. Nah, kerusakan ini biasa ditandai dengan adanya terjadinya rembesan minyak pelumas atau oli pada mesin. Cara mengatasinya yaitu mudah sebenarnya. Kerusakan ini yaitu dengan mengganti seal oli bagian yang bocor atau gasket perpak pada kepala silinder gitu. Jika yang bocor adalah seal katup, maka ditandai dengan keluarnya asap putih dari knalpot. Jadi apabila kendaraan kita mengalami knalpot yang keluar asap begitu, nah jadi kita harus mewaspadai begitu. Sebaiknya kalau misalnya kendaraan kita mengeluarkan asap putih, sebaiknya lebih tepat kita bawa ke bengkel gitu yang lebih tahu akan mesin. Nah, kalau misalnya kita bisa mengatasinya sendiri yaitu dengan cara mengganti segera bus katup atau klep dan seal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu cara mengatasinya, segera cepat bawa ke bengkel gitu ya. Karena kalau misalnya kita diamkan lama-lama, nah maka akan merembet kerusakannya ini. Kerusakannya akan merembet ke seluruh bagian komponen mesin begitu. Ya, jadi harus mewaspadai berbagai ciri-ciri kerusakan pada mesin. Nah, di sini cukup. Kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa DM ke IG saya ya. Di sini ada alamat IG saya. Kemudian setelah itu jangan lupa follow ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.